Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali saya Abi Agus ditemani rekan-rekan pejuang dakwah. Ada Rosid, ada Zain, dan juga ada Khalid menemani ikhwan dan akhwat dalam tausiah siang. Di siang hari ini ikhwan dan akhwat, tema yang akan dibawakan oleh Ustadz adalah tentang perbaikan diri. Betul. Seperti itu saja. Betul. Perbaikan diri seperti apa nih Mas Ustadz? Kita kan umat Islam saat ini banyak di tingkat para ulama selalu melempar bola. Dia berkata, oh ini karena perang Yahudi, ini karena masalah di luar. Saya coba urai, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa perubahan yang kita nuntut, yang kita inginkan terjadi dalam lingkungan kita, harus ada kepantasan dari kita. Jadi kita harus menjadi pribadi yang pantas untuk menerima bantuan Allah. Oleh karena itu ada langkah-langkah atau ada tahapan-tahapan yang harus dimiliki sama seorang mukmin supaya ada resep. Ibaratnya kalau ke rumah sakit, dokter kan kasih resep langkah-langkah obat apa yang harus dia minum. Insyaallah kita coba diskusi supaya ada referensi buat kita semuanya. Karena saya merasakan umat Islam udah banyak yang kasih teori, banyak yang buku, banyak yang baca Quran, banyak yang pergi haji, banyak yang salat. Tapi kita perlu langkah-langkah yang harus dimiliki sama generasi yang sibuk belajar, sibuk cari duit, sibuk bekerja, supaya dari referensi ini menjadi motivasi kita ke depannya. Mudah-mudahan Allah bantu kita supaya bisa uraikan langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah ini seperti apa sih? Banyak langkah. Jadi kalau kita kembali datang ke orang yang lagi sakit, kita bilang sama dia, Anda ini sakit, Anda harus pergi ke rumah sakit, ketemu sama dokternya, harus berobat. Tapi yang sakit ini kita merasa badannya panas, fisiknya nggak normal, tapi dia nggak merasa sakit. Nggak mungkin dia akan mau berangkat berobat. Kenapa? Karena tidak merasa sakit. Satu. Kedua, dia nggak butuh. Berarti kita fokus ke satu, nggak mungkin orang itu berangkat ke rumah sakit kecuali kalau dia merasa sakit dan butuh berobat. Umat Islam ini saat ini kita kadang-kadang merasa udah menjalani tugas lewat acara apa, bikin zikir besar, bikin acara apa, merasa tugas kita selesai. Oleh karena itu kepuasan itu akhirnya saya anggap kegiatan-kegiatan ini adalah sebagian atau obat bius. Obat bius sementara, sehingga umat Islam hanya sehat sementara, tahu-tahu ini kembali sakit, membuat terlena begitu. Seperti itu. Dan banyak yang disebarkan saat ini perasaan. Saya namakan Islam perasaan, bukan Islam intelek, bukan Islam ilmu. Oleh karena itu, supaya agama kita ini atau beragama ini menjadi lebih matang, perlu kita ajak umat Islam. Cukup umat Islam ini hanya buang energi di dalam hal yang sensitif yang tidak membawa langkah ke depannya, tapi umat Islam ini harus kembali ke langkahnya Rasulullah. Cara Rasulullah mendidik sahabatnya, cara Rasulullah berdakwah, cara Rasulullah berkomunikasi, cara Rasulullah bergaul sama yang salah, cara Rasulullah
membangun kerjasama sama pihak yang lain. Kenapa? Karena kita di zaman terbuka, kita menghadapi generasi yang tidak tahu Al-Quran dan Sunnah 100%. Generasi yang 24 jam di depan komputer, depan laptop, di depan media sosial. Oleh karena itu harus umat Islam atau para ulama mampu keluar dari zona buku, dari teks buku. Banyak ulama ini menuntut sama generasi harus menjadi fotokopi buku yang kuning yang sudah dibuat 400 tahun yang lalu. Padahal isi buku tersebut adalah ijtihad para ulama yang mungkin cocok. Ada beberapa hal yang nggak boleh dirubah, yang harga mati. Ada beberapa hal masalah khilafiyah yang harus ada ijtihadnya. Maksudnya cocok pada zaman itu. Pada zaman itu. Supaya apa? Supaya umat Islam ini tetap ada inovasi. Yang dikhawatirkan Islam ini lama-lama dijadikan fotokopi. Maaf, umat Islam semuanya mau jadi satu fotokopi ulama. Lagi tren di Indonesia contohnya siapa? Semuanya mau jadi sama. Atau lagi tren di Arab siapa? Ini bahaya. Kita nggak boleh, umat Islam ini nggak boleh terjebak menjadikan siapapun kecuali Rasulullah SAW adalah contoh. Siapapun, dia ulama, dia kiai, dia habaib, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Oleh karena itu supaya ini terkoordinir, supaya langkah perubahan akan tetap stabil dan maju, harus yang pertama kita menciptakan merasa sakit. Umat Islam ini kalau kita lihat yang haji juga banyak, ini kan musim haji. Yang salat insya Allah udah mulai banyak, yang zakat banyak, yang infak banyak. Ini bagus, ini hal yang positif yang harus kita kembangkan. Tapi kita harus bisa meyakinkan umat Islam atau masyarakat Islam bahwa Islam ini adalah obat, bahwa Islam ini bukan Islam butuh Anda, tapi Anda sebagai Muslim butuh Islam. Oleh karena itu kita kembali ke yang tadi saya sampaikan, yang sakit, yang kita merasa dia sakit, dia nggak akan pergi ke dokter berobat kecuali kalau dia merasa dirinya sakit. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kalla innal insana la yatgha." Sesungguhnya manusia itu akan rusak atau berlebihan atau hancur kalau merasa nggak butuh, irahu staghna, kalau dia nggak butuh, atau la yahtaj. Oleh karena itu langkah-langkah utama yang harus kita sebarkan di umat Islam, masing-masing umat Islam, masing-masing Muslim, dia harus duduk sama pribadinya. Dia harus merasa apa kelebihan, apa kekurangan. Dia harus merasa sifat perselisihan yang terjadi di umat Islam. Sebabnya dua. Perselisihan karena masalah hati, karena masalah iri, masalah sombong, masalah cemburu, masalah kekuasaan, masalah ini dipuji, masalah ini dihormati. Karena enggak terpenuhi ini, akhirnya terjadi apa? Perselisihan, saling menjatuhkan. Terjadi hal-hal yang menghalalkan semua cara, contohnya di tingkat partai, di tingkat ulama menghalalkan semua cara supaya menatakan bahwa yang lain salah, saya benar. Ini harus distabilkan. Bagaimana distabilkan? Harus ada kesadaran atau harus para ulama membongkarkan bahwa masalah ini terjadi di tingkat para nabi. Bahwa Nabi Allah Yusuf, saudaranya hampir mau bunuh beliau hanya karena faktor perhatian berlebihan dari orang tuanya. Ini anak Nabi ya, bukan orang lain. Terus Nabi Allah mereka bilang, kenapa Yusuf ini diperhatikan? Ada berapa perselisihan yang menyangkut masalah hati yang harus kita maksimalkan. Supaya apa? Supaya umat Islam atau orang beriman ini stabil. Jadi udah enggak pujian itu bukan tagihan lagi. Jadi ulama, jadi kiai, jadi ustadz dipuji enggak enggak harus marah gitu. Dibilang al-mukarram al-muhtaram diangkat enggak harus marah. Kenapa? Karena udah stabilkan dirinya dan dia sadari bahwa jika saya baik maka kebaikan itu akan kembali ke saya. Jika saya tidak baik, berbuat yang tidak baik, baliknya akan kembali ke kita. Ini
bagaimana caranya umat Islam harus merasa harus kita menciptakan apakah kita saat ini posisi yang kita sakit di mana? Sakit di masalah hati, sakit di masalah lidah, sakit di masalah anggota tubuh, supaya kita mulai fokus perbaiki. Oleh karena itu, kenapa ilmu kedokteran dihargai? Karena ilmu kedokteran kalau ketemu orang sakit dia nggak ceramahin. Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu sakit, kamu nggak boleh minum obat. Kalau minum obat masuk neraka. Karena kedokteran itu banyak praktik. Dia bertanya, Anda sakit, Anda merasa apa? Hasil pertanyaan dia kasih resep. Dan obat itu nggak tentu menjaminkan bahwa obat itu tercapai kalau tidak ada keinginan dari orang yang sakit. Oleh karena itu, langkah utama kita memakan dalam Islam keinginan atau keikhlasan untuk berubah. Keikhlasan untuk menghadirkan kebutuhan bahwa saya butuh. Dan kalau saya butuh, saya akan berangkat kapanpun, dalam kondisi apapun, dalam bahaya apapun, supaya saya menghasil apa yang saya inginkan. Sekarang kalau satu di antara kita sekarang nggak punya makan siang, punya hanya 2.000, pasti akan bekerja keras bagaimana caranya bisa mendapatkan makan siang. Tapi kalau masih ada makan siang, ada sekitar 20.000, masih zona aman. Oleh karena itu, umat Islam ini yang pertama harus kita hadir rasa butuh untuk berubah. Karena kepantasan untuk menerima bantuan Allah itu harus yang diciptakan dulu. Jadi apakah umat Islam ini yang didorongkan terus harus gini pantas untuk menerima bantuan Allah atau tidak? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan berubah keadaan satu kaum sampai kaum ini pantas menerima bantuan Allah. Ini matematika. Kita kadang-kadang orang Islam lupa bahwa Islam itu lebih detail dari matematika. 2 kali 2 tepat 4-nya. Atau kalau kita ingin sesuatu yang baik, maka kita harus berbuat yang baik. Kalau kita ingin sesuatu yang buruk, hasilnya harus berbuat yang buruk. Ini pilihan. Oleh karena itu Allah punya hukuman, punya Quran, punya aturan main. Bagaimana caranya kita sebagai umat Islam memberi motivasi kepada umat Islam, kita harus berubah. Tapi bukankah upaya-upaya perubahan umat menuju yang lebih baik ini sudah pernah dilakukan Ustaz oleh para ulama-ulama terdahulu? Apakah kemudian kita masih belum bisa berubah lebih baik, ataukah memang umat ini yang memang merasa dirinya sudah cukup baik lah, jadi nggak usah berubah? Jadi ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan perang itu belum maksimal, atau sasaran yang ibaratnya orang sakit di perut tapi dikasih obat kepala ya. Apakah sasaran tercapai atau tidak, itu satu. Kedua, yang sakit, saya selalu berkata, apakah dokternya ini bukan ahli sehingga dia mengobati sesuatu bukan bidang dia, atau yang sakit ini malas, enggak mau jujur terbuka tentang apa yang dia alami, atau obatnya enggak cocok, atau yang sakit juga enggak mau minum obat ini kan kerjasama antara para ulama dan umat. Jadi ada hubungannya. Harus ada kerjasama. Enggak mungkin ulama itu membawa Quran dalam air suruh umat minum besok umat sembuh. Harus ada upaya. Ulama ini harus benar-benar tahu benar-benar apa persoalan umat Islam ini. Dari mana kita mulai ajak umat Islam? Juga umat Islam ini harus ada keinginan dan harus ada kemauan supaya kerjasama ini tercapai. Contohnya kita kembali ke ilmu kedokteran ya. Kita berobat ke rumah sakit, dikasih obatnya. Tentu kalau kita datang ke dokternya harus ahli. Habis itu dikasih obatnya. Kita detail mengikuti arahan dia. Dalam sehari harus 3 kali atau 2 kali, sebelum makan dan sesudah makan. Dan nggak pernah melanggar. Bahkan kita bilang bahaya kalau nggak ikuti arahan dokter. Karena kita udah beri keyakinan full kepada seorang dokter itu bahwa arahan dari dia final harus kita ikuti.
Kadang-kadang enggak mungkin ada sakit yang benda yang mau mati, yang dia bilang ya udah saya enggak mau minum obatnya, saya enggak menamalkan apa. Kenapa? Sesudah terima obat langsung dia disiplin menjalani obat tersebut karena merasa kesehatan itu penting baginya gitu. Oleh karena itu, langkah yang pertama kebutuhan. Dan kita menciptakan merasa butuh untuk untuk berobat, untuk berubah. Langkah kedua yang menurut saya menuju keperbaikan harus kita sadari. Dan harus ada kesadaran atau harus kita sadari atau ada kesadaran dalam diri kita bahwa kita sebagai manusia adalah pusat kesalahan, pusat maksiat, pusat gagal, pusat lupa. Manusia harus sadari bahwa dia pusat salah, pusat maksiat, pusat lupa, pusat gagal. Oleh karena itu diberi nama insan. Kenapa insan? Karena bermaksiat, karena bersalah, karena lupa, karena gagal. Kita harus sadari, ini produk manusia harus selalu dirawat. Kenapa? Karena gampang berbuat maksiat, gampang berbuat salah, gampang gagal. Kenapa? Karena tidak ada ilmu, lupa. Oleh karena itu harus ada kesadaran dari diri kita. Kita ini manusia yang perlu dirawat terus. Berarti sesudah kita butuh harus ada kesadaran bahwa manusia ini lebih sensitif atau lebih dekat kok rasa kok maksiat, kok salah, kok empat hal yang tadi saya sebutkan, gagal dan lupa. Oleh karena itu harus ada perawatan intensif, harus ada kontrol supaya apa? Supaya jangan gara-gara dia berbuat maksiat dia nggak mau bertobat lagi. Oleh karena itu ada suara orang dokter atau orang berdakwah yang selalu kerjaannya mensalahin orang yang maksiat. Oh neraka, yang jual produk neraka. Ada yang jual produk surga. Oleh karena itu di sini harus ada kesadaran bahwa manusia ini adalah tempat salah, tempat maksiat, tempat lupa, tempat gagal. Harus ada perawatan intensif. Oleh karena itu dakwah ini datang bukan untuk malaikat. Dakwah atau Islam ini bukan datang untuk malaikat, tapi datang untuk manusia. Manusia ini yang tempat kesalahan, tempat kekhilafan, yang suka cenderung ke maksiat. Oleh karena itu setiap manusia ada panggilan dari malaikat dan panggilan dari syaitan. Bagaimana caranya Islam ini memperkuatkan? Oleh karena itu ada satu sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau lagi duduk bersama, lagi tausiah, lagi ceramah, merasa tenang, merasa enak. Tapi kalau kita kembali ke keluarga, duduk sama anak, main sama anak, perasaan itu hilang. Kata Rasulullah SAW, ya Hanzalah sa'atan fasa'a. Itulah Islam yazid wa yanqus, naik dan turun. Oleh kenapa? Karena manusia ini cenderung kalau lagi suasananya baik, dia gampang keluar air mata, gampang khusyuk, gampang semangat beribadah. Tapi kalau dapat lingkungan yang tidak baik, dia cenderung ke hal-hal yang negatif. Oleh karena itu harus sesudah kita menciptakan kebutuhan, harus ada kesadaran dari manusia sendiri dan dari para da'i bahwa manusia ini harus tetap dirawat. Kenapa? Kadang-kadang kita salat tahajud, kita puasa, kita beribadah luar biasa, tapi ada celah yang datang iblis kasih godaan, kasih fitnah ke kita sehingga kita kembali ria, kembali sombong, merasa diri kita lebih baik dari yang lain. Oleh karena itu mujahadah tetap berjalan terus. Oleh karena itu Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang berjihad demi Allah dan bekerja keras akan dapat jalan. Tapi tingkat Umar bin Al-Khattab berkata, kalau satu kaki saya masuk surga, yang kedua belum, saya masih khawatir. Kenapa? Karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sadari bahwa manusia ini makhluk atau produk yang gampang berubah, yang gampang tergoda. Manusia ini harus dirawat, harus benar-benar diciptakan lingkungan yang baik. Oleh karena itu di tingkat skala, kalau orang tua punya anak, dia titip anaknya ke skala, dia ingin anaknya berubah. Salah. Perubahan itu perlu kerja keras antara orang tua, antara skala,
antara lingkungan, tugas sekolah memfasilitasi supaya ada lingkungan yang baik, supaya anak itu bisa berubah. Kita contohnya kalau lagi salat tarawih sendiri sama salat tarawih jamaah, beda semangatnya gitu. Khusyuknya beda. Oleh karena itu, bagaimana al-insan makhluk ijtimai. Manusia ini cenderung hidup bersama. Oleh karena itu, sesudah ada langkah merasa butuh dan kita sadari bahwa manusia ini tempat kesalahan dan khilaf, dan harus ada perawatan intensif terhadap kelemahan-kelemahan manusia ini, insya Allah akan sasaran tercapai. Tapi kalau kita hanya kerjaannya selalu salahin manusia ini, oh ini orang bermaksiat, oh ini orang dekat sama Yahudi, oh orang, menurut saya orang berdakwah dia nggak melihat siapapun. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalan saya, ad'u ila Allah, saya berdakwah ala basira, ana wa man ittaba'ani, siapa yang ikuti saya. Enggak melihat, oh itu dari kelompok itu enggak boleh berdakwah, oh itu Yahudi enggak boleh di Islam. Itu harus dijalani. Kita harus berdakwah sama siapapun, harus datangi siapapun. Tidak harus, kita enggak boleh melihat pahaman dia apa, dia dari aliran apa. Ud'u ilallahi ala basirah, karena yang kita jual atau yang kita pasarkan ini Islam, bukan pahaman. Oleh karena itu, jika umat Islam belum dewasa atau para berdakwah belum dewasa, dia akan sensitif. Oh ini pahamannya apa, dia membatasi diri. Itu menunjukkan kekurangan ilmu, menunjukkan ketidakdewasaan berdakwah. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah diputuskan untuk semua manusia, dan sesungguhnya Rasulullah SAW gak pernah tanya sama orang, kamu dari kelompok mana? Kamu ini Wahabi atau NU atau Muhammadiyah atau FBI atau apa, enggak tanya. Rasulullah berdakwah. Ini yang harus distabilkan. Gerakan umat Islam yang terakhir di Indonesia baik, tapi bahayaannya kotaknya harus dibuka. Jangan sampai gara-gara gerakan yang terjadi di umat Islam akhirnya ada kelompok, muncul kepanatikan yang tidak sadar yang ada di umat Islam, yang mengklaim bahwa kelompok kita yang benar, yang lain salah. Oleh karena itu, disinilah energi umat Islam terbuang, sasaran gak tercapai. Oleh karena itu, mari umat Islam membuka dirinya, menjadikan Quran ini la raiba fih, hudan lil muttaqin, kasih petunjuk bukan untuk kelompok tertentu tapi untuk seluruh umat Islam. Berarti ini dua langkah. Langkah merasa butuh, harus kita menciptakan kebutuhan. Kedua, kita harus mensadari bahwa yang kita obati atau yang kita dakwakan atau yang kita perbaiki ini bukan malaikat. Yang kita perbaiki ini adalah manusia yang gampang sekali. Ya, kita jangan jauh-jauh. Kadang-kadang sifat kemunafikan itu terlalu berlebihan ada di umat Islam. Kalau kita di depan ustadz atau guru kita atau ulama kita atau di ini, kita bergaya Masya Allah. Oleh karena itu harus mensadari bahwa manusia ini benar-benar harus diperbaiki, harus dirawat. Contohnya, kalau kita punya satu mobil atau satu kendaraan, kalau kita rawat terus, maka kendaraan itu akan berjalan terus walaupun kilometernya udah banyak ya. Oleh karena itu, berikutnya umat Islam ini harus diajak langsung ke Al-Quran. Baik, jadi kembali ke Al-Quran. Ke Al-Quran. Dan umat harus merasa butuh, bahwa butuh sehat begitu ya, dan kesadaran diri, karena memang manusia memiliki sifat suka bermaksiat, bersalah, lupa, dan gagal karena ketiadaan ilmu gitu. Baik, Ustaz ditahan dulu ya. Kita jeda dulu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan segera kembali setelah nada takwa berikut.